Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadhana syahrus siyam wa syahrul qiyam wa syahrul qur'an wa syahrul maghfirah wa syahrul taubah wa syahrul ibadah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di dalam bulan suci yang mulia ini, di bulan Ramadan. Tentu kita sudah berkali-kali berpuasa di bulan Ramadan. Ada yang di antara kita barangkali yang sudah sampai 10, 20, bahkan 30 kali berpuasa di bulan Ramadan. Pertanyaannya adalah, apakah bulan Ramadan yang Allah tujukan untuk kita ini sudah membentuk karakter orang yang bertakwa sebagaimana yang disebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah 183 tadi atau belum? Apakah puasa kita hanya kita sebut dengan menahan lapar dan haus saja, belum membentuk yang disebut dengan pribadi-pribadi orang yang bertakwa? Masyaallah muslimin rahimakumullah, seringkali kita melihat fenomena yang menyedihkan. Banyak orang yang datang ke masjid, meramaikan masjid, kemudian berinfak, bersedekah. Ya, bukan hanya itu, ya, mereka juga bersemangat untuk melakukan ibadah-ibadah untuk dirinya. Tetapi ternyata setelah bulan Ramadan berlalu, ya, hal-hal positif yang dia lakukan selain di bulan Ramadan itu menjadi biasa-biasa saja. Masjidnya yang tadinya penuh menjadi kurang lagi. Ya, biasanya berinfak sudah tidak mulai berinfak lagi. Biasanya membaca Al-Qur'an, kemudian Al-Qur'annya sudah mulai ditinggalkan lagi atau ditaruh di rak-raknya lagi. Begitu juga yang biasa di bulan Ramadan sering membantu orang miskin, fakir. Ya, dalam hal ini adalah memberikan makan kepada orang-orang miskin, dan itu sudah tidak lagi dilakukan. Maka pertanyaannya adalah, apakah kita sudah disebut menjadi orang-orang yang mendapatkan predikat takwa tadi? Masyaallah muslimin rahimakumullah, hakikat dalam berpuasa yang Allah inginkan adalah bukan hanya menahan daripada lapar dan haus, tetapi juga adalah menahan diri daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya barangkali ada yang suka berbohong, maka dituntut kejujuran. Kalau di bulan puasa kita diminta untuk jujur. Ya, lisan kita diminta untuk jujur. Hati kita diminta untuk jujur. Ya, sebagaimana kalau kita berpuasa kita nggak mau makan. Kenapa? Karena saya takut batal puasanya. Orang lain nggak lihat, tetapi kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala yang melihat. Maka sebetulnya di bulan-bulan yang lain Allah Subhanahu wa taala sudah melatih 1 bulan supaya kita bisa berlaku jujur di dalam hati kita dan dalam lisan kita. Apakah ini sudah atau belum? Yang kedua, di bulan puasa hakikatnya sebetulnya kita juga melatih empati, melatih hati kita untuk berinfak, peduli kepada orang lain. Apakah di bulan-bulan yang lain akhirnya kita sudah luntur daripada empati tersebut? Nah, ini juga harus kita perhatikan. Ya, walaupun kita mengetahui bahwa yang namanya berpuasa yaitu memang menahan daripada lapar dan haus. Tetapi bukan hanya itu saja. Ingat bahwasanya yang namanya puasa juga harus menahan daripada lisan-lisan yang tidak berguna, yang tidak
ya, yang tidak bisa kita sebutkan, yang kotor dan yang lain-lain. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, al-asyamu junnah, puasa itu adalah perisai. Fa idza kana yaumu saumu ahadikum fala yarfuth wala yaghdab. Jika salah seorang dari kalian berpuasa, maka jangan janganlah kalian berkata-kata yang kotor, dan wala yaghdab, janganlah berperilaku marah, yang berperilaku tinggi, egois dan lain-lain. Ini latihan-latihan yang Allah inginkan kepada kita ya selama satu bulan. Maka biasanya ya tidak jarang para ulama mengatakan bahwasanya yang namanya puasa itu adalah salah satu cara Allah Subhanahu wa taala mendidik kita, mentarbiah kita. Allah ciptakan ya universitas sendiri bagi kita supaya kita terbiasa melakukan amalan-amalan yang baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menginginkan kita sebagai orang-orang yang salih secara individu, tetapi juga Allah menginginkan kita sebagai orang-orang yang muslih, yang bisa baik memberikan kebaikan buat orang-orang yang lain. Mulai dari kesalehan pribadi yang menjadi kesalehan sosial. Kenapa? Karena dalam Al-Quran disebutkan, dalam surah Al-Baqarah disebutkan ayat 177, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah. Ya, bukanlah disebut satu kebaikan kita itu menghadapkan wajah kita kepada timur dan barat, artinya kita melakukan salat. Tetapi yang namanya kebajikan itu adalah beriman kepada Allah, dan dalam ayat selanjutnya atau ayat seterusnya disebutkan yang memberikan harta yang dicintainya. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Ya, dan memberikan harta yang disukainya itu kepada kerabatnya, karib kerabatnya dulu. Anak yatim, orang miskin, ya. Jadi yang disebut dengan kebaikan itu bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kita, apakah saudara kita ya atau orang tua kita. Nah, ini yang lebih ditekankan kepada kita. Kenapa? Karena bisa jadi bulan Ramadan membentuk karakter yang baik untuk diri kita, bagus. Ya, kita menjadi pribadi yang salih, tetapi jangan lupa ada juga orang-orang yang perlu kita buat menjadi salih atau membuat kita menjadi orang-orang atau agen-agen kebaikan. Rasulullah SAW dalam hal ini pernah bersabda, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasil wahid." Ya, perumpamaan orang-orang itu yang berkasih sayang, seorang muslim dengan orang muslim yang lainnya, dia berkasih sayang. Ya, kepedulian mereka itu, solidaritas mereka itu seperti disebutkan mathalul jasad, seperti satu tubuh yang wahid, yang sempurna, yang satu. Jadi kalau ada anggota tubuh kita yang sakit, maka yang lain juga merasakan sakit. Begitu juga kalau ada anggota tubuh kita yang sudah sehat, maka semuanya juga akan merasakan sehat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pertanyaan pentingnya yang berikutnya adalah bagaimana Ramadan yang Allah berikan kepada kita, apakah sudah menjadikan kita menjadi orang-orang yang salih dan yang muslih? Maka ini pertanyaan yang penting dan perlu kita jawab. Kalau kita lihat masyarakat kita, ya kebanyakan daripada masyarakat kita ketika bulan Ramadan mereka menjadi salih, ya menjadi baik amal ibadahnya, menjadi baik ya infaknya, menjadi baik kakinya, dia jalan ikut kajian dan seterusnya. Tetapi bagaimana setelah Ramadan? Ini PR kita bersama. Apakah setelah Ramadan orang tersebut, masyarakat kita tetap dalam kondisi yang salih atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita mengetahui bahwasanya salihnya itu sudah terjaga, apakah pertanyaan yang kedua, apakah kita juga menjadi agen-agen kebaikan setelah bulan Ramadan? Ya, terus menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, terus bisa dapat
ya berbagi kepada orang lain di selain bulan-bulan Ramadan. Maka puasa bukan hanya mengubah jadwal makan, tetapi juga harus mengubah perilaku pribadi kita, perilaku sosial kita, ya. Kalau itu belum tercapai, maka sebetulnya hakikat dan ruh puasa itu belum bisa tercapai. Tidak, ya, berlebihan kalau kita sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan bulan puasa kepada kita sebagai madrasah. Madrasah apa? Madrasah bagi diri kita dan bagi masyarakat kita, supaya melahirkan pribadi-pribadi yang rajin dalam beribadah, juga rajin dalam menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.